Selamat datang di channel Anti Trading. Trading yang seperti apa? Trading yang bikin rugi, yang bikin dicerai istri, ditinggalin pacar, dan diusir dari rumah. Perkenalkan, saya host magang, bisa dibilang kardus, murid langsung dari Mr. Ju, sang mentor ngangenin. Mentor ngangenin. Bentar, gue ada berita nih. Ada berita dari CNN, kronologi rudal Houthi hantam situs minyak terbesar di Saudi. Ngefek nggak tuh dibuat trading? Ngefek lah, ngefek banget itu. Ngefek banget. Untuk anda-anda yang trading oil gitu, wah jelas buy lah. Ngefeknya di mana? Efek apa tuh? Oh iya Itu dong. tadi. Arab Saudi kan termasuk negara besar sekali. Cadangan minyak terbesar, produsen minyak terbesar di Timur Tengah. Sehingga kalau ladang minyak tadi ya? Iya, ladang minyak. Houthi Houthi itu pemberontak ya? Pemberontak Yaman? Oh, bukan Houthi Mam ya? Bukan. Iya, pemberontak ya Houthi di Yaman. Ya, Houthi Yaman. Nyasar merudal ke situs minyak terbesar di Saudi. wah, situs minyak terbesar di Saudi. Nah, ini kan 14 drone. Nah iya dong. Jadi otomatis dong. Situs minyak Saudi diserang gitu. Otomatis akan berpengaruh terhadap produksinya. Produksi minyaknya, distribusi minyaknya ke dunia otomatis. Nah, kalau itu terganggu otomatis cadangan minyak dunia juga produksinya akan terganggu. Ketika barang produksinya itu berkurang, suatu saat bakal jadi barang langka. Korelasinya seperti itu. Jadi otomatis harga minyak bakal naik. Hukum ekonomi kan begitu kan. Buat Anda trading oil atau USD gitu ya. Oke tuh, buy oil, sell USD. Gampang tuh kayak itu tuh. Nah, ada lagi nih. Kalau ini pertanyaan nih dari beberapa followers yang nggak tahu dari platform mana. Nggak. Asik nih, follower kita ya? Iya. Anti trading ya? Iya, anti trading. Akun Twitternya belum dibikin tapi udah ada pertanyaan Oh ini. asik. Ada pertanyaan, dampak perdagangan bebas bagi perkembangan bisnis trading, foreign exchange. Secara signifikan nggak ada. Artinya ketika kebijakan itu dikeluarkan dari bertahun-tahun yang lalu, sampai ada konflik antara Amerika sama Cina, itu nggak ada sih terhadap marketnya, secara signifikan ya. Tetapi di fluktuasi harga, memang ada beberapa tren yang berubah sejak dicetuskannya konsep perdagangan bebas, free market gitu. Jadi satu negara bebas berdagang di negara manapun aja gitu kan. Nah, nggak ada lagi embargo tuh yang kayak gitu tuh gitu. Jadi itu juga yang bikin Amerika kalang kabut kan. Soal barang Cina banyak banget masuk ke Amerika itu. Padahal Amerika nggak bisa nyaingin itu gitu. Di negara manapun ada, bro. Berarti ada kemungkinan zero tax di situ? Nggak bisa. Kalau zero tax kemungkinan tidak ada, cuma memang di beberapa istilah dikatakan zero tax, padahal enggak, hanya pengurangan saja, pelonggaran regulasi. Nah itu perdagangan bebas kan seperti itu, framework pelonggaran regulasi. Kalau perdagangan bebas gitu tuh lebih condongnya lebih bagus untuk si produsen atau konsumen? Produsen dong, jelas produsen. Si konsumen kan pilihannya banyak, kayak kita di Indonesia nih, mau nyari apa sih? Nyari mobil nggak cuma di Cina kan, Jepang juga ada kan gitu loh, Prancis juga Renault ada kan, Solo ada tuh, Ada. SMK kan, lu pilihan banyak mobil. Cuma dengan adanya perdagangan bebas, barang yang dari luar jadi masuk, kita jadi punya banyak pilihan, tapi benefitnya lebih banyak dirasakan oleh produsen pastinya, karena dia berjualan yang tadinya cuma jualan di dalam negeri jadi keluar negeri. Berarti persaingan harga semakin variatif dong? Banget. Pilihan jadi banyak. Nah, dengan variatifnya harga itu, apakah itu tadi yang kembali ke pertanyaan awal, apakah akan terdampak juga terhadap
perdagangan valuta asing atau Otomatis. emas. Otomatis ketika perdagangan bebas ini dibuka gitu, negara-negara otomatis akan bertambah sumber pendapatannya kan, sehingga nilai tukar mata uangnya pun akan bertambah juga gitu. Secara umum ya sektor ekonomi meningkat. Nah, tergantung kita mau tradingnya di mata uang apa gitu. Sama seperti umpamanya kita trading di mata uang yen gitu, ya otomatis Jepang akan gila-gilaan mengekspor kemana-mana gitu. Padahal sudah 80% mereka kan hidup dari ekspor. Gitu. Oh iya, kayak di video sebelumnya Jepang itu hidup dari sektor ekspor. Ya, Jadi di video tuh video 93 itu kan udah kita bahas tuh kayak gitu tuh. Oke, next. Ada pertanyaan lagi. Barusan ada berita tentang Joe Biden melantik 2 jenderal wanita untuk memimpin komando militer Amerika Serikat. Lalu apakah kebijakan yang seperti itu akan berdampak dengan harga dolar itu sendiri? Oh iya, jelas. Joe Biden selaku presiden baru punya program yang sedang disorot oleh market. Termasuk adanya pengangkatan 2 jenderal wanita ini. Tujuannya mungkin satu ya, menambah persentase pemimpin wanita. Equality ya? Equality. Coba ke arah situ sebenarnya. Tapi perlu dilihat lagi, market pasti akan melihat sebenarnya realisasinya seperti apa gitu terhadap kebijakan ekonominya. Kan ujung-ujungnya ekonomi juga, karena pengangkatan ini kan politikal kan, karena hak prerogatif dia sebagai presiden kan dia bebas menaruh dengan alasan apapun itulah. Tapi ya terlihat juga Amerika di mata uangnya sangat-sangat kuat loh. Respon marketnya oke berarti ya? Respon marketnya gila-gilaan. Dalam minggu ini aja lihat dari 106 ke 108 cepet banget. Tuh. Berarti kalau yang tadi respon marketnya positif. Terus ketika ditambahkan dengan berita yang baru ini, Biden akan memberi kewarganegaraan Amerika Serikat ke 9 juta imigran, entah itu imigran gelap atau imigran secara resmi. Nah, rumit tuh. Sekarang di Amerika sudah ada yang namanya pengangguran. Oke. Imigran gelap diberikan kewarganegaraan. Tingkat pengangguran Amerika dengan disahkannya imigran-imigran ini bertambah atau berkurang. Nah, di situ. Satu sisi memang iya, sektor perekonomian pasti akan meningkat karena akan terbuka sekali lapangan pekerjaan, akan perputaran uangnya sangat cepat sekali karena banyak orang yang secara resmi mereka yang tadinya nyumput-nyumput kerja gitu, sembunyi-sembunyi kerja. Mereka beraktivitas sembunyi-sembunyi gitu secara ilegal, sekarang jadi bebas. Mereka bebas mencari pekerjaan di mana saja, mereka sudah punya kewarganegaraan yang sah gitu. Nah, kembali lagi kita lihat besok di datanya. Berarti otomatis kalau secara positif tax income-nya akan meningkat. Pasti. Tapi ketika semakin banyaknya pengangguran kan kalau di Amerika pengangguran dapat santunan tuh. Oh, nggak semua pengangguran. In worst case-nya makin banyak penganggurannya dan yang dapat bantuan dari pemerintah semakin banyak, apakah akan berdampak dengan harga itu sendiri? Harga dolar? Iya. Ya dilihat, makanya. Jadi urutannya adalah dengan disahkannya kewarganegaraan para imigran gelap itu, kemudian langkah selanjutnya apa? Realisasinya apa? Apakah mereka akan diberikan pekerjaan? Atau akankah mereka menambah beban dari Amerika sendiri? Nah, kita lihat realisasinya apa. Memang iya, memang ada perdebatan di antara kebijakan itu akan menimbulkan sentimen market. Nah, beberapa market lebih besar, mayoritas trader akan menganggap ini suatu hal yang buruk gitu. Karena bisa jadi ini blunder buat Amerika. Tapi ya siapa yang nggak mau ke Amerika? Iya, para imigran itu bisa nyampe ke Amerika kan karena mereka pikir Amerika ladang uang. Kan? American Dream. American Dream kan? American Hustler. American Ninja. American Pie. Oke. Mungkin untuk konten kita yang baru ini, yang kita kasih nama konseling, konten selingan. Untuk episode perdana cukup segini dulu aja. Saya Jatuh Kardus pamit. Saya Mr. Ju. Sampai ketemu lagi di channel Anti Trading. Jangan invest sebelum Anda belajar dan jangan kemana-mana kalau tidak perlu.
gunakan masker, hand sanitizer, jaga kesehatan, jaga diri, jaga pasangan, jaga keluarga, jaga Hati. NKRI. Jaga hati nggak? Janganlah, apa yang jaga hati? Ujung-ujungnya pergi juga. Oke, Antri Trading cabut. Bye.